Oke, kembali bersama saya di Zergo Channel. Kali ini saya berada di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal saya, jadi aman. Kali ini saya akan menjelaskan tips-tips bagaimana kita bisa merancang penelitian, terutama bagi para mahasiswa yang sedang merancang penelitian geografi, karena spesifikasi saya adalah geografi. Jadi saya akan berikan beberapa tips berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa merancang penelitian geografi itu yang baik. Saya tidak bilang tepat di sini karena saya tidak merasa bahwa skripsi saya itu tepat, karena yang tahu itu hanyalah dosen. Jadi apa yang saya share ini adalah apa yang saya ketahui. Yang pertama yang harus kamu lakukan atau yang harus kalian lakukan adalah kalian menetapkan tema apa, bukan judul ya, tema apa yang akan kalian ambil, yang kemudian akan kalian gunakan dalam penelitian kalian. Misalkan kalian ingin penelitian mengenai vulkan, mengenai gunung api, cukup sampai di situ dulu. Cukup menentukan temanya terlebih dahulu, masalah variabel belakangan, karena itu masih tahap yang kesekian. Kemudian tips yang kedua adalah banyak-banyak membaca. Ada dua jenis bacaan yang perlu kamu baca. Yang pertama adalah bacaan yang berkaitan dengan teori dari tema yang akan kamu angkat. Dan yang kedua adalah bacaan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi variabel masih belum ya, masih baru sampai di situ dulu. Jadi intinya kenapa kok kamu harus membaca bacaan teori plus bacaan artikel-artikel atau berita yang terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan tema tersebut adalah supaya kamu dapat menemukan pokok masalah yang kuat yang bisa dijadikan sebagai suatu penelitian. Itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga, ini kalau ini sudah teori dari penelitian, yakni menentukan variabelnya. Variabel itu ada terikat, ada variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel bebasnya. Jadi dia fungsinya menjadi semacam penjelas dari variabel bebas yang kita gunakan. Jadi dia tidak bisa larinya kemana-mana, tidak bisa. Tapi kalau variabel bebas, dia itu yang menentukan nanti variabel terikatnya seperti apa. Nah, itu adalah tiga tips yang pokok yang bisa. Apakah ada cara-cara yang lain? Tentu saja ada. Cara-cara yang lain ini mungkin lebih sifatnya casual, nggak teknis. Yang pertama adalah buat hubungan yang harmonis antara kamu dengan dosen pembimbing, terutama dosen pembimbing atau dosen penasihat, bisa dua-duanya. Kalau misalkan berbeda jalur antara dosen penasihat dengan dosen pembimbing, biasanya nanti akan diberikan solusi jalan tengah, tapi nanti kamu tetap harus nurut kepada dosen pembimbing kamu. Dosen penasihat itu hanya memberikan jalan tengahnya saja.
Ya, kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak koneksi. Nah, ini sebenarnya masalah koneksi itu harus dijalin sejak kalian masuk kuliah pertama-pertama itu, koneksi dengan kakak kelas. Kalau bisa ya, ini kan sudah umum terjadi, banyak kampus yang kemudian tidak mau berteman, entah itu dengan teman seangkatannya atau dengan kakak kelasnya gara-gara perbedaan pandangan politik. Tapi seharusnya berbeda, itu nggak boleh sampai seperti itu ya. Tetap buat koneksi yang sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu kakak kelas yang ternyata berbeda dengan kita ternyata memiliki pengetahuan yang lebih luas dari yang kita bayangkan, seperti itu. Nah, itu adalah 3 tips yang urut, yang dasar, yang pokok, dan 2 tips yang sifatnya lebih casual dan tidak teknis. Itu saja dari saya. Kalau nanti ada tips lagi, nanti akan saya buatkan part yang kedua.